Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dengan ownernya nih di warung penyet Dusun Pono. Nah, sekarang saya mau tanya sedikit tentang sekitar warung penyet Dusun Pono dan ibunya sendiri. Ibu boleh tahu sebenarnya Bu? Ya, assalamualaikum Ya, salam. Jadi yang harusnya udah mungkin yang warga sekitar Bekasi udah pada kenal familia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Mas ya. Akhirnya kita berdua ketemu. Saya dengan ini. Kalau dibilang owner, apa ya? Owner bukan ya? Ya, saya yang punya warung penyet Dusun Pono dengan Pak suami. Pak itu namanya Pak Gali, mungkin sebagian juga kenalnya dengan Mas Gali ya. Mas Gali, ya. Jadi memang ada cerita sedikit mungkin yang boleh ceritain. Iya, alurnya tuh secara tidak sengaja nih ya, tetapi ya jadi acuan kami juga sih, dalam artian waktu itu saya masih ngajar. Oh, ngajar. Kebetulan saya ngajar di Gunadarma, Kalimalang. Alhamdulillah dikasih kesempatan dan pernah ngajarin mahasiswa ya. Bagian apa tuh Bu? Ngajar? Ngajarnya saya untuk mata kuliah komputer. Jadi ada cerita waktu itu dari Gunadarma itu ada pertukaran dosen. Dalam artian saya dosen anti itu kecemplung di lab ekonomi. Lab ekonomi itu pada saat itu kita perkenalan apa yang namanya entrepreneur ya, dunia wirausaha gitu. Nah kita perkenalkan untuk anak-anak mahasiswa gimana sih gitu. Ya jadi kita universitas itu tidak hanya membuka audit dulu jadi karyawan aja ya. Jadi kita betul, jadi ada pandangan, tidak ada salahnya nih kita punya serangan. Nah, pada saat itu pada saat saya ngajar, memang selama saya ngajar itu, saya selalu pesan sama anak-anak. Jangan pernah kalau lulus itu Anda jadi karyawan. Iya, kita kan skill yang lain. Balik kita punya potensi, padahal itu aku belum jadi. Masih ngajar, itu kadarullah. Aku ngajarnya di dua universitas, di Gunadarma dan di Indra. Ya, tapi alhamdulillah lamanya di Gunadarma sampai saya akhirnya kecemplung. Iya. Jadi teman-teman dosen ekonomi itu masya Allah gitu ya. Karena mungkin saya di dunia IT itu mentok dalam artian gue kerja dapat gaji gitu kan. Ya pada saat itu pertukaran dosen itu saya ada di lab ekonomi itu kayak tertampal ya. Ini kok menganalisis anak-anak untuk ikut belajar, kemudian ada laporan, wah untuk merugi income sekian gitu kan, tertarik juga ya Mas ya gitu. Ternyata di dunia ekonomi itu menjanjikan. Gitu. Saya nanya juga sama teman-teman yang orang ekonomi ya, karena saya emang stuck di IT tadinya. Nah, kok ini untuk rugi gitu kan. Nah, akhirnya di situlah baru saya kebuka. Ternyata kalau kita punya usaha ini apa ya, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain yang kemudian tangan kita ini jadi manfaat untuk orang lain, itu kenapa enggak? Nah, akhirnya sampai rumah setelah beberapa bulan saya berkecimpung di lab ekonomi itu, hampir saya langsung kebakaran jenggot gitu kan sama suami. Ayo buka usaha. Suami itu mengizinkan apa? Enggak. Mengiyakan apa dulu ya? Enggak. Langsung shock ya? Basically saya nggak bisa masak. Basically saya orang yang memang yang itu memang banyak yang nggak yang ke dapur yang ibu rumah tangga banget. Makanya suami menyaksikan banget. Serius gitu lah. Serius tuh sedangkan mungkin nggak ke dapur masak apa segala macam gitu kan.
kan ibu tuh masak bla segala macam. Akhirnya gara-gara itu ada saya sebutin ya. Mas Mono tuh siapa? Yang punya ayam bakar. Outletnya tuh banyak banget. Ya sampai saya melihat itu, itu ada di Kalimalang. Ya, saya memang hobi kan makan juga kulineran. Sampai deh. Dari riset jadi buka. Iya, iya. Tapi waktu itu sih sebenarnya awalnya sih bukan di ayam bakar ya, di sayur asem dengan ayam goreng aja. Karena memang ibuku tuh dari dulu memang kalau orang-orang seputaran komplek itu minta masakin ayam bakar, sayur asem, pesan tetapi tidak pernah mau dibayar, Mas. Karena emang ibu tuh hobinya masak dan memang senangnya tuh ngasih orang. Itu ibu. Nah, makanya dari situ sampai rumah aku matur sama ibu, hasilnya sama. Dikasih maki. Dikasih maki. Sama enak gitu. Jadi ya, pemikiran orang tua zaman dulu ya, itu best gitu kan, karyawan tetap yang terbaik. Walaupun aku bilang, ya ngajar aku lepas gitu kan. Aku mau kerjakan karyawan. Iya, ngedidik kamu itu untuk bukan jualan ayam. Sekolah sampai S2, sampai dosen semua segala macam, kemudian suamimu juga sarjana itu, iya katanya yang, iya gue salahin lu ya kuliah kok jadi karyawan aja baik-baik gitu loh, antang ya. Tapi sebenarnya orang tua nggak punya duit. Ya maaf ya Bu Sungkono. Tapi ya, memang perjuangan untuk meyakinkan semua orang tua kami ya Mas ya. Ya. Berat juga ya. Berat dan butuh perjuangan air mata pasti. Karena menurut beliau, udah, ya apa dia dosen apa sih yang mencari? Benar ya Mas? Saya kasarnya kan, dosen itu kan kasta tertinggi juga ya derajatnya, dan ya nggak semua orang bisa jadi dosen yang notabene juga harus jadi dosen itu tanpa tes, apalah-apalah yang memang rezeki dua universitas itu ya memang tidak ada sama sekali tes. Betul. Ajar aja, makanya sama ibu. Udah, ngapain? Ayo, apalah. Jadi yang ngajarin kamu. Kita jadi pedagang. Sama apalah. Tapi itu malah dari ibu untuk pengen bersihkan gitu ya. Iya. Akhirnya di situ aku tetap bertekad tegas dengan artian. Ya, aku menjadi aplikasinya tapi nggak ada gitu loh Mas. Dosen itu menyebabkan. Nah, ya dari itu kan mau ngebuktiin dulu minimalnya ada pelakunya nih. Dosen juga bisa ngebuktiin kalau iya nggak hanya sekedar omongan. Nah, alhamdulillah aku nekat. Bismillah di atas izin Allah. Bisa tuh Mas. Sebulan ini berpengorengan. Bulan depan di panci. Iya, sebentar. Kamu belum mau ketahuan. Ketempetan guys. Ketempetan. Ya, alhamdulillah dari situ akhirnya aku masuk sama bapak yang bapak lebih leluasa sih ya, lebih mendukung ya. Karena kan pada dasarnya bapak orangnya ya selama anaknya bisa bertanggung jawab, oke. Jadi kayak gitu. Ini saya mau nanya ini, warung banyak Ibu Sungkono ini berdiri siapa? Nah itu, jadi nyambung ceritanya. Kemudian setelah itu di tahun 2013 itu akhirnya setelah saya sempat terayu, tapi saya kenalin Pak Sus yang selalu ada di belakang layar. Tapi mendukung sekali berdirinya orang punya Sungkono karena sebenarnya saya itu hanya tim hore. Saya tim hore. Iya, sebenarnya benar-benar bisa berdirinya ayam punya Sungkono itu ya dengan Pak Gali. Pak Gali. Iya, ini Mas. Saya tipe perempuan yang di dapur sebenarnya nguprak-nguprak dapur nggak bisa. Kurang jago kan ya. Jago. Nah, makanya dari situ saya kita jualan aja sih Pak, bikin ayam, modelnya nggak ada semua segala macam.
akhirnya dari situ kita nabung selama itu dikumpulin pada Allah dari berjuang sama bapak dapat tempat yang pertama di Duta ya, dulu belum di depan ya mas, dulu hanya di pantai pakai tenda dulu. Dulu depannya aja yang buat gerobak sama ngebakar ini. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu tempatnya itu dikasih ke kami. Semakin lama kesini kalau istihoroh saya jawabannya udah jualan ayam aja. Jadi ya dari situ mulai saya dari tadinya 2 universitas kemudian jadi 1 agak dikurangin. SKS-nya mas ngajarnya, kemudian saya juga nggak enak kan, jadi kalau ninggalin mahasiswa dengan izin atau apapun juga tanggung jawab saya dengan universitas juga beban ya buat saya, makanya ya saya memutuskan ya mengajak suami untuk resign. Suami mengiyakan apa? Berat. Karena dua-duanya kalau resign itu yang tidak jadi karyawan, yang bisa karyawan itu siapa? Gitu kan, sedangkan di Indonesia itu kalau munafik yang dilihat itu ya karyawan, pengusaha itu gitu ya, itu mereka ya. Jadi pengusaha itu bukan hal yang tidak enak. Ya tak lu jualan ayam ini di Indonesia itu lebih nyata. Saya ngomong nyata ya. Jadi saya ngomong nyata loh. Ya, jadi yang memang dan juga orang-orang yang kuat bisa menjalani itu. Ya, ada satu juga nih, sebenarnya alasan saya kenapa ngediri UMPG dulu nggak? Iya. Ini dasarnya banget. Pada saat itu bapak saya sebelum ini dari BCA, bapak kemudian kan BCA ya, di pengajaran sebenarnya bapak itu ditipu habis-habisan. Itu nanti jatuh habis-habisan. Betul. Betul ya. Oleh yang siapa jelas ada orang nyambung. Nah, sebenarnya nyambung. Mudah-mudahan kalau aku prinsipnya niatnya kalau saya buka lapangan pekerjaan, next saya akan bisa ngangkat derajat orang tua. Dan angkat lapangan pekerjaan juga buat orang lain banyak. Ya tapi ya perjuangan ya mas ya itu tadi. Terus kalau ini sampai jualan ayam Kalau bisa maju. Iya, meragukan gini. Takut ya. Takut karena yang udah kan apa sih hasilnya nih? Karena ibu kan selama ini juga aku nggak bisa nyalain orang tua juga ya. Ruang lingkup keluarga kami itu ya kebanyakan karyawan, PNS, kemudian dari saudara bapak dengan saudara ibu juga kan ada yang jabatannya tinggi atau apa lah ya, jadi ya berharap nggak salah ya mas ya orang tua menginginkan yang terbaik untuk putrinya gitu kan, sampai aku akhirnya 3 tahun kemudian merayu Pak suami untuk enggak sih, sebenarnya setahun itu prosesnya aku suruh sholat istihoroh sampai aku bilang beliau kan di hotel. Cuma memang menurut saya kerjaannya nyaman. Pada saat itu dia jabatannya jadi manajer. Tantangan tapi buat saya tidak. Saya lebih memilih aku bisa aja deh. Aku tuh bukannya enggak sih, kan itu benar. Bisa kan dia gitu kan. Tapi kalau secara ya karena sudah terbiasa bapak jadi dulu udah punya jabatan mas, jadi kehidupan aku dengan yang kayak gitu nggak silo-silo amat sih, jadi flat aja biasa aja ya. Jadi pada saat kalau jadi manajer mereka sih baiknya bukannya maksudnya nyepelein ya. Aku bilang sih ada teman yang bunda udah jalanin warung gitu kan,
Iya, kenapa nggak kita jalanin bareng-bareng? Ya, cuma kan satu lagi, jujur ya, yang namanya suami punya pekerjaan itu kan hak derajat martabat, bener nggak Mas? Jadi gitu, dia khawatirnya nanti ke anaknya itu kok kalau dua-duanya nggak punya kantor, jadi banyak lah hal-hal yang dikhawatirkan. Nanti nggak dapat fasilitas rumah sakit yang kamarnya bagus, kemudian nggak dapat fasilitas jalan-jalan atau apa yang dikhawatirkan. Yang tepatnya alhamdulillahnya aku nggak betul itu. Jadi ya. Ini udah terpikir, yakin gitu ini bakal maju. Iya. Dan alhamdulillah bisa meyakinkan ibu bapak mertua yang alhamdulillah lebih lapang dalam artian cuma satu kali nanti tidak lalu sarjana jualan ayam. Jadi ya alhamdulillah dari mertua mendukung, orangnya nggak yang orangnya nggak negatifan gitu loh Mas. Jadi apapun yang anaknya jalanin ya, dan akunya juga meyakinin gitu kan. Ya kalau kita ini memang bisa satu hal yang haram loh. Benar nggak sih Mas, jualan itu kan bukan satu hal yang memalukan nggak sih gitu kan kalau menurut saya ya. Gitu. Karena kita ini bisa lakukan pekerjaan kok. Kita ngerangkul orang kok. Di saat memang mungkin di tempat lain nggak bisa diterima, di kami bisa. Ya tapi asal banyak kami. Gitu. Sebenarnya bakal kerja walaupun nggak banyak gitu. Iya. Terus sekarang bisa banyak. Amin. Nah itu saya mau nanya ini, menu andalan di warung punya Bapak Sokolo ini apa nih Bu? Bestsellernya dan bestsellernya sebenarnya bukan saya bakar ya. Untuk pertama kalinya tuh sebenarnya justru semuanya dibilang tuh sebenarnya yang ada pemikiran itu kan ya karena ibu dari awal hobinya masak, ya udah sayur asam masakin gitu jual, kemudian juga ada ayam goreng, tahu tempe dan melek itu tadinya menyusul mas hanya pendukung. Ya. Tapi yang lebih intinya itu tadinya ayam goreng dan sayur asam sambal. Kemudian sederhana tapi mantap. Ya, itu untuk awal ya, untuk awal ya. Jadi justru buminya itu di awal itu ya bukan ayam bakar. Ayam bakar itu ya tahun kedua. Alhamdulillahnya Mas Jali sudah mulai meyakinkan diri. Oh iya nih ternyata usaha lo pun ada hasilnya, dan alhamdulillah pada saat itu dia kan kerjanya audit malam. Jadi pas pagi itu kita pulang dinas kerjanya. Ya, jadi beliau Mas Jali itu baru berangkat ke kantor jam 9 malam, kayaknya jam 9 malam baru pulang aja. Jadi kita bukan sesimpel lagi, itu naik angkot, jadi saya turun dari angkot, suami aku naik dari angkot. Sebenarnya ada mobil, ada. Memang saya biasa pakai ojek. Jadi lebih nyaman naik angkot, bukan itu karena kan malam. lebih apa ya? Ya lebih bisa istirahat ya. Nah ya. Sebenarnya pertama kali untuk itu jangan salah ya. Pertama kali itu saya saja mengeluarkan sambal. Ya, kemudian masuk pendukung lele tahu tempe. Dan di tahun kedua baru deh tuh idenya Pak Gali. Ya udah kan ibu kan memang terkenal dengan jadi ya udah ayam bakaran aja deh. Nah di situ mulai kita pakai ayam bakar mulai. Berarti dari tahun 2011 ini. 2011. Sampai sekarang 2021 guys. Ini udah berkembang. Amin. Walaupun belum keluar kota, tapi ini mulai juga. Sekarang ini udah punya cabang berapa nih dari warung banyak perusahaan. Gambarnya belum banyak. Kita cabangnya up and down. Up and down. Jadi sebenarnya
down-nya juga bukan karena imbas pandemi. Tadinya kita punya 4. Pertama itu memang Duta Indah Webnya. Ini yang pertama gitu ya? Iya. Kemudian keduanya justru kita buka di Kompas. Kompas Gramedia di Palmera. Nah itu kita sudah berjalan 3 tahun. Kemudian Kadarullah lagi tengah jalan, kemudian kami dapat kemudahan Ruko di Konoga Jatimakmur. Itu yang ketiga. Ya. Nah kemudian yang keempat baru banget dan boomingnya sekarang malah di Jati Bening. Nah itu ruko kami yang keempat, Jalan Raya Caman di Jati Bening. Terima kasih yang sudah mampir ke semuanya. Terima kasih buat para penggemar baru punya Pono dimanapun Anda berada. Mungkin banyak juga variasi menunya. Buat takeaway, saya lihat di Thailand juga banyak yang pesen takeaway gitu. Iya, itu balik lagi ya. Dari yang tidak mendukung saya, Mas. Balik lagi, Pak Su, nanti akan saya kenalin ya, Pak Su ini. Halo Pak Su, Pak Sunya pemalu. Jadi ya, apa namanya, kita antar yang jauh-jauh pada saat itu memang kita belum ada saingan seperti Grab, segala macam ya, ojek online. Jadi kita karena masih promosi, pada saat itu pengantaran jarak jauh pun kita hajar, oke. Masih gratis. Ini kalau diantar dengan sendiri. Jualan gede. Sampai saya pun ikut sendiri, nganterin sendiri, kemudian alhamdulillah bisa nyetir ya Mas, jadi double, job desk-nya banyak. Bisa jadi supir, bisa jadi jadi banyak semuanya, alhamdulillah. Ya, multi talent. Banyak dapat. Ya, jadi ya ada 4 ruko, Kadarullah-nya Kompas, kami off kan. Sebelum pandemi itu sudah banyak kemudahan dan di Sumbangan itu banyak ini. Iya, dan kami terbentur dengan Geng Jogja. Ya, dan itu udah sampai sananya kami tenang siang. Jam 11:30 baru sampai ya Mas, kayaknya wasting time banget ya, jualan kayak gitu kayak ngoyo banget gitu. Akhirnya pas perpanjang untuk di tahun keempat kami dengan sangat berat hati sebenarnya. Ya, tapi alhamdulillah kemarin kita sempat buka di Jatisari, nggak jalan. Tapi enggak ya, something kayak ini ya. Sesuatu dan ya itu di luar kita lah ya, kalau ngomongin kayak gitu ya. Jadi cabang sekarang baru ada 3 yang berjalan itu sampai sekarang. Dari 2011 guys sampai sekarang yang masih berjalan tuh yang di Jalan Alogar, pusatnya di Thailand, sama yang baru di Jati Bening Raya. Nah ini saya mau nanya lagi nih Bu, ini nih bagaimana strategi Ibu supaya bagaimana strategi penjualan mobil kamu menghadapi kondisi pandemi ini? Strategi sebenarnya dari awal kami kembalikan ke niat. Kami buka warung ini simpelnya. Kalau misalnya pasti bisa mewah, ya namanya agak-agak sensitif. Cuma 1 ya. Saya buka makanan ini gimana caranya? Pada saat itu siapapun orangnya bisa makan di kami. Jadi pada saat itu kami masih jual tahu tempe harga Rp1.000. Nasi juga kita masih murah ya Mas. Jadi memang niat kami itu siapapun yang bisa makan di kami itu tidak terjangkau. Semurah mungkin lah ya. Dan kemudian sampai saya selalu pesan dengan karyawan, kalau dilihat yang datang yang beli itu seperti sewu ya Mas, kayak kemudian atau tukang BC atau apa, jangan dihargai. Gitu. Jadi kembalikan ke niat awal seperti apa. Nah, kemudian kedua ya, saya bilang tadi ya,
niat kami yang membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya tipe orang yang semakin banyak karyawan itu saya semakin senang, Mbak. Prinsip saya semakin banyak karyawan itu adalah suatu anugerah. Karena kami dititipkan ada rezeki orang lain loh di situ. Gitu. Jadi sekarang saja saat pandemi kalau dibilang kena imbas pasti kita nggak menafik lah ya. Semuanya. Pasti. Tetapi saya kemarin terbuka lebar dengan karyawan kami ada 30, pada saat itu 30 lebih. 30. Saya Maret ya, kita udah setahun ya ini, corona datang, pas Maret itu kami briefing, kami rapat semua dengan karyawan, tangan kami terbuka lebar. Silakan yang mau istiqomah dengan kami, jalan, tetapi yang tidak mau istiqomah dengan kami, mau pulang kampung, mau kemana silakan. Tidak memaksakan. Alhamdulillah banget dikasih karyawan yang benar-benar mau berjuang, yang sekarang bertahan di kami, itulah yang karyawan tersisa yang benar-benar istiqomah dengan kami. Iya. Pas pandemi itu ya. Iya betul. Alhamdulillah saya cuma terus berjalan dan terus berjalan, niatkan semuanya karena Allah. Jangan pernah menganggap rezeki itu besar atau kecil. Sekecil apapun, sebesar apapun rezeki itu kita selalu bersyukur. Sampai saya bilang kena imbas, karyawan pun kena imbas dari gaji, kemudian dari insentif yang masih awal, cuma kami hanya mengkat gaji 30% itu hanya di bulan pertama. Bulan keduanya. Alhamdulillah sampai saya sampai berapa bulan. Sampai detik ini. Ibaratnya bos nggak mau rugi gitu, owner tuh nggak mau rugi kan. Ya. Yang lain-lain kan begitu, termasuk itu saya juga begitu. Hampir setahun bu, gajinya dipotong belum normal lagi. Tapi untuk alhamdulillah itu ya baru cuma sebulan doang. Depannya lah kan. Alhamdulillah ya cuma berpengaruh di insentif yang tadinya anak-anak itu setiap minggu kita dapat insentif jual-jualan. Sekarang kami benar-benar hanya melihat karyawan kami yang ada loyalitas dan ada loyalitasnya juga terhadap perusahaan. Jadi tetap ada insentif, tidak kami putus, tapi pilihan. Itu yang penting sih, yang jelasnya anak-anak bersyukurnya si karyawan kami bersyukurnya ya gajinya nggak dipotong mas, tapi sekarang malah banyak yang naik gaji, alhamdulillah. Gitu. Sekarang apa nih Bu yang menjadi motivasi Ibu dalam menjalankan bisnis kuliner ini? Ya itu tadi ya mas, motivasi saya itu ini menurut saya ini adalah peluang kami untuk selalu ibadah dalam artian Bu ya. Iya. Bisnis makanan itu memang apalagi pandemi ini saya merasakan ya mas, banyak sekali yang bedakan online semua segala macam. Tapi balik lagi, kembali ke niat Allah. Kalau kita cuma niatnya jualan ngambil untung sebanyak-banyaknya, mungkin Allah akan kasih, oke, gue kasih. Tetapi kami di sini jadi gimana caranya? Kemudian apresiasi untuk customer sampai pelanggan pembeli ketiga kita kasih free. Jadi semacam mata rantai. Ya, kemudian ya itu tadi masih memotivasi kami. Banyak orang yang kita bantu harus apalagi itu dari segi kalau dalam segi agama pun kita wajib membantu ya. Dan ini adalah lahan kami, ini adalah peluang kami untuk melakukan iya. Uang semua dari uang. Makanya guys di warung banyak bersyukur ini berkah kita pandemik ya tidak masih bertahan nih 3 outlet udah mantap banget guys. Kalian pada tutup. Amin, doanya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa bertahan seperti kami ya. Gitu. Rahasia baik itu tuh sedekah guys, ya kan. Kita pandemik ini juga kita harus tetap sedekah Bu ya. Sedekah dan jangan pelit sama karyawan.
Karena gini, yang tadi saya bilang mas, mungkin banyak yang dadakan jualan tetapi mereka hanya menguntungkan diri sendiri, mereka nggak menjadi karyawan. Kemudian kalau dibilang, tapi kan misalkan ada yang tanya sama saya, gimana mbak ini gitu? Iya, gue nggak bisa menjadi karyawan. Dia bilang nggak bisa. Iya, kita harus menyiapkan kalau rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Ada apa orang lain? Jadi makanya kalau saya sebenarnya itu mas Andi ya, semakin saya banyak karyawan itu nggak ngerti sih, pokoknya saya itu merasa iya orang saya barokah aja. Jadi juga sangat kita baik pun cuma juga baik. Sebenarnya dulu apa cita-cita dan rencana jangka panjang Warung Penyet Busukono ke depannya? Cita-citanya ke depan, saya nggak pernah muluk-muluk ya. Sebenarnya saya bukan tipikal orang yang perbanyak warung dengan franchise, dengan kemitraan, bukan. Jadi itu saya, cita-cita saya, karyawan yang saya bina, mereka bukan orang-orang yang memiliki ijazah. Bukan akademik. Ya, saya menginginkan mereka jadi orang sukses, lanjutkan apa yang kami kerjakan. Dengan bisa memiliki modal itu, dia punya rezeki bisa buka usaha sendiri, apa monggo gitu kali ya. Ya minimal kembangkan kami punya usaha. Kami kasih kesempatan untuk karyawan-karyawan kami yang memang mau main itu, kami kasih kesempatan itu. Nah, jadi saya menggali dulu kompetensi yang ada di karyawan kami, skill mereka yang mereka punya apa gitu. Ayo, itu harapan kami untuk jangka pendeknya ya. Nah dari situ kita bisa membentuk mereka dari peluang itu. Nah jadi kedepannya lagi mereka bisa milik kembali teman-temannya yang seperti itu. Betul. Gila, perlu jasa juga gitu. Tapi mungkin realitas lah. Betul, selama mereka memiliki keinginan dan kemauan untuk menjadi orang sukses, akan kita bina dan kita bantu. Ini kali ini karyawan Warung Penyet Busukono ini banyak karyawan ya minimal sedikit banyaknya cobalah mempromosikan Warung Penyet Busukono. Cuma Sandi yang ngomong ya. Aduh, jadi saya kenapa? Promosinya sama Sandi. Nah, kan lu bilang gitu coba ya. Sekarang pesan-pesan ibu nih buat karyawan Busukono sendiri gimana nih? Dan terakhir kita nih ya, karyawan ibu gimana nih? Pesan-pesannya? Pesan ya untuk semua karyawan Mbak Heli, terutama di Warung Penyet Busukono, tetap kalau ownernya baik ya pasti baik. Amin. Mungkin ownernya baik ke bawahnya jahat kok enggak. Ini walau sebulan saya mungkin doanya buat ini buat para karyawan semoga sehat selalu. Semoga ya apa yang dikerjakan, apa disuruh dengan oleh dua ini mungkin dilakukan dengan baik dan benar ya. Amin. Soalnya di zaman pandemi ini cari kerja kan susah, makanya kita tunjukkan realitas kita gitu. Ya banyak bersyukur aja kali ya. Banyak bersyukur juga ya. Wow, aku masih kerja nih, orang lain pada sukses dari PHK kan gitu. Jadi ya tunjukkanlah pada owner dari Warung Penyet Busukono. Iya, itu tadi makanya aku bilang jadilah orang baik dimanapun gitu. Karena memang yang aku lihat ini terkadang gini loh mas, di depan mata kita baik, betul nggak? Tetapi di belakang kita nggak tahu. Balik lagi ya manusia ya. Nah itu makanya aku selalu pesan sama karyawanku, jadilah manusia baik-baik saja dimanapun berada. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Ada ownernya tuh.
Ya, Bu Eni itu sayang sama kalian. Sayang banget Banget tuh ya. semuanya. Kalau saya mungkin ya setelah pandemi ini mungkin setelah ini selalu ngomong Mas Eni, saya jangan sampai karyawan akhirnya saya keluarkan, kalau bisa ditambahkan gitu ya. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang dikeluarin. Keluarin makanya juga ini bos saya juga. Ini. Oke Bu, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi apa cukup sekian? Mari kita bayangkan. Ada buat semua customer warung penyet busuk. Oh iya, customer. Iya, saya pribadi ini dan kami semua rekan karena menghaturkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada semua customer kami sampai kami bisa bertahan sampai detik ini atas support dan dukungan semuanya. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Kami hanya bisa meminta maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami beserta karyawan kami. Yang Apa itu aja Bu ya? Oke guys, saya sudah ngobrol nih panjang lebar, Q&A, tanya jawab dengan owner dari Warung Penyet Busuk Kono sendiri. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan saya dengan Mbak Eni. Dan di next lain waktu kita bisa ngobrol juga dengan bapaknya, Mas Gali. Mas Gali. Oke, saya Kang Endi, host dari Warung Penyet Busuk Kono. Ucapan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di lain waktu.